Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di sawitnya Pak Sarjono di daerah desa apa Pak? Desa Kembang Manis, Kembang Manis, Kecamatan Muara Papale, ya, Muara Papale ya, ya, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat, wilayahnya dekat daerah Merlung ya. Ya, Nah ini sebelum kita menggunakan pilu ya, Bapak ini mau mengaplikasikan pilu. Nah ini udah replanting, ini kena hama ya, kena hama. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tekniknya itu sebenarnya di pH tanah. Jadi kalau pemupukan itu tidak, kenapa kok saya pakai pupuk yang bagus, yang mahal tapi tidak ada reaksi? Sebenarnya pH tanahnya yang bermasalah. Jadi kalau pH tanah kita itu di bawah 6, 5, 4, 3, itu ternyata sudah asam. Jadi pupuk apapun yang masuk ke dalam tanah itu nggak mau jadi. enggak mau jadi. Oh Iya, ya, rumus itu di pH bukan di pupuk. iya, iya, Jadi iya. kalau misalnya pH itu 6, pupuknya dikit aja dia langsung nyerap, Iya. langsung dimakan gitu. Asal satu jangan tercuci. Hmm. Kadang-kadang hujan tercuci dia. Tercuci. Ah, Iya. coba kita cek. Dia turun terus, tapi kayaknya melambat di angka 6. Nah ini Pak, pH-nya masih lagi bagus Pak. Oh, masih bagus ya. Ini ketika masuk pupuk langsung nyambar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang punya petani sawit ya, apapun pertaniannya sebenarnya, pupuk itu tidak ada yang salah. Pupuk semuanya bagus, ya mau merek apapun bagus. Namun yang sebenarnya kesalahannya adalah ketika Bapak Ibu sekalian pupuk, Bapak Ibu tidak tahu bahwa pH hari itu lagi apa. Kadang-kadang kita menggunakan pupuk misalnya mutiara kan bagus tuh. Iya, betul. Dia udah majemuk. Ketika make ternyata di bulan di pemakaian yang ketiga keempat kok terjadi perubahan. Sawitnya kuning dan sebagainya. Sebenarnya salahnya bukan di sawit, Pak. Tapi di iklim lagi nggak bagus. Di Contoh, pH-nya itu berarti ya. bukan hanya itu. Oh. Jadi iklim lagi nggak bagus, contoh lagi kemarau, kita pupuk kimia, maka dia akan panas. Atau hujan, ternyata pupuk tadi nggak diserap, tercuci. Sebenarnya kita itu buang duit. Nah, yang berikutnya lagi, ketika pupuk pakai kimia, kita harus ada yang namanya mikro, Pak. Kayak Bapak pakai abu jangkos. Iya. Nah, itu benar. Tapi yang sebenarnya pengaplikasian abu jangkos itu bersamaan dengan pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu yang masaknya adalah mikroorganisme. Iya. Nah, makanya banyak orang yang salah pemupukan. Terus yang ketiga, jadwal pemupukan. Sawit itu harus dipupuk 3 bulan sekali. Iya, betul. Kalau dipupuk 6 bulan sekali, bulan keempat unsur hara udah nggak ada lagi. Oh, iya. Ketika unsur hara udah nggak ada lagi, sawit cari makan sendiri. Jadi pertanyaannya, sawit ini nggak punya kaki. Jadi dia mau cari makan kemana? Oh, iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sawit balas dengan trek. Nah, jadi kalau kita lihat di situ coklat-coklat daunnya, ya boleh di zoom. Iya. Itu coklat-coklat, itu banyak faktor. Yang pertama karena radiasi pupuk atau karena kekurangan air. Nah, nyemprot pun salah satu kehancuran bagi sawit. Nyemprot rumput harusnya ditebas. Iya. Karena dia akan merusak akar halus, Pak. Nah, sudah itu radiasi pupuk kimia dan radiasi semprotan tadi, dia merusak stomata daun. Stomata daun ini terletak di sini, Pak. Di bagian ini. Di bagian bawah. Iya. Makanya ketika ini menguap, nah ini maka akan kuning. Kalau bahasa kitanya jadi sariawan. Lah kalau akarnya udah sariawan, ininya sariawan, dia mau makan dari mana? Nah, makanya itulah mengakibatkan sawit akhirnya buahnya mengecil dan batangnya cepat tinggi. Nah, terus yang akhirnya batangnya juga menguning dan karat. Jadi sebenarnya kalau mau buah, yang diperbaikin adalah pola makan. Pola makannya 4 sehat 5 sempurnanya. Apa 4 sehat 5 sempurna? NPK-nya jangan dikompromi. Wajib masuk NPK. Yang sudah itu sulfur, kalsium, magnesium harus ada. Terus mikro. Itu nggak bisa kompromi. Tapi kalau kita sudah pakai pupuk pilo ini, berarti otomatis kan pupuk kimia lain perlu nggak kira-kira? Nggak perlu. Nggak perlu lagi. Asal satu, ketika kita pemupukan, usahakan petani punya alat pH. Itu Iya. betul-betul harus. Betul, ya. Berarti kalau kita sebelum pupuk kita punya alat pH, kita tes dulu. Oh, ternyata 6. Langsung pupuk. Oh, ternyata 5. Perbaiki dulu dengan fotosintesa. Seperti itu. Iya. Oh, ternyata 7, 8. Itu terlalu basah. Terlalu basah. Kalau di daerah lain pakai kapur.
Tapi kita nggak perlu kapur, fotosintesa aja. Fotosintesis. Karena dia untuk menetralkan. Iya. Nah, 15 hari kemudian baru pakai pilo. Seperti itu, Pak. Jadi kalau udah tahu, kalau 6 nggak usah pakai fotosintesa. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Gitu. Itu rumusnya. Iya. Jadi banyak orang yang salah menggunakan pupuk pilo akibat dari merasa jadwal pemupukan itu bukan begini, Pak. Saya mupuk tanggal 1 bulan 1. Berarti saya mupuk bulan 3 bulan 4 tanggal 1. 3 bulan sekali kan? 13 kali. Iya. Salah, Pak. Bukan begitu. Oh. Karena kita takutnya di tanggal 1 bulan 4 tadi curah hujan lagi tinggi. Atau kemarau lagi tinggi. Maka begitu masuk pupuk apapun, nggak usah ngomong pilo, ngomong pupuk apapun, dia tidak akan dimakan. Tidak dimakan. Oh iya. Gitu. Iya. Dan makanya banyak Berarti orang masih kita harus punya alat itulah. alat ini pun. Siapapun mau cuma 2 hektar, 3 hektar beli alatnya. Iya. Karena inilah sebenarnya yang mengakibatkan kita tidak terbuang uang sia-sia. Betul nggak, Pak? Betul. Lah kalau 2 hektar, kalau harga pupuk NPK Mutiara sudah 9 juta. Untuk 1 kapling. Iya. Betul nggak? Betul. 10 karung. 10 9 karung. juta. Nah, jadi pertanyaannya 9 juta ketika kita nggak tahu pH-nya lagi bagus apa enggak, kita pupuk pakai NPK Mutiara, ya udah terbuang sia-sia pupuknya. Loh kok kuning hasilnya? Ya salah mupuk. Oh iya betul. Lagi kemarau mupuk, pH lagi kurang bagus, uang terbuang sia-sia, hasil tak ada. Tak ada. Iya. Gitu. Makanya insya Allah kalau pembinaan dari Laskar Tim, ya insya Allah kami bina sampai jadi. Kami kasih solusi yang tepat. Kami akan kunjungan langsung ke lahan. Sawit ini butuhnya apa? Ini contohnya sawitnya sebagian ada diserang hama. Ya. Jadi hama ini hati-hati, ini juga bisa mengakibatkan kerusakan pada pertumbuhan. Stres dan mengakibatkan pohon jadi jantan. Oke, salam sukses. Madar apa itu? Jantan. Kubang saya Oke, ini sawitnya lagi betul-betul hancur betul ya. Ini padahal sawit produktif loh, Pak. Ini anggaran 7-8 tahun ya. Iya, betul. Ini sebenarnya wah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah, ini fotosintesa semua nih, Pak. Iya, fotosintesa dulu. 15 hari baru tembak sama pilonya. Oh iya. Oke. Wow, rusak semua ini.